One step closer to where I wanna be. One step closer to set my spirit free. Through the trials and fears, shedding all my tears, I won't hesitate to keep pushing. It's my faith. One step closer to where I wanna be. One step closer to where I wanna be. One step closer to set my spirit free. One step closer to where I wanna be. One step closer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Mardianto, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 239 Kabupaten Lamongan dari SD Negeri Kepoh Bulumargi, Kecamatan Babat. Pada siang hari ini saya akan melaksanakan tugas modul demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada siang hari ini saya bersama rekan kepala sekolah saya dari SD Negeri 3 Babat, Kecamatan Babat, yang akan menjadi narasumber wawancara pada siang hari ini. Assalamualaikum Pak Hermawan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik-baik. Terima kasih Pak Her. Sebelumnya mohon maaf saya mengganggu waktu jenengan. Ya. Terima kasih atas konfirmasi jenengan, atas ketersediaan waktu jenengan pada kegiatan siang hari ini telah membantu saya untuk melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 CGP Angkatan 11 Kabupaten Lamongan. Ya. Sebelumnya nanti insya Allah saya akan mengajukan 8 pertanyaan terkait kebijakan-kebijakan yang sudah jenengan laksanakan di lembaga untuk pengambilan keputusan baik di ilmu etika maupun rujukan moral. Ya. Baik Pak Hermawan, kita mulai Pak Hermawan ya. Ya. Yang pertama, bagaimana selama ini Pak Hermawan mengidentifikasi kasus-kasus itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Terima kasih Pak Wahyu. Tentunya kita harus melihat secara komprehensif Pak Wahyu. Maka dari itu kita akan klasifikasikan dulu. Yang tidak mana konteksnya gimana, kita identifikasi permasalahannya, yaitu tingkat kompleksitasnya gimana, terus peran emosional kita terus gimana. Jadi nanti kebijakan-kebijakan yang kita ambil itu betul-betul berpihak pada siswa dan mempunyai dampak panjang untuk kemajuan lembaga Pak. Begitu Pak Hermawan. Ya. Baik Pak Hermawan, yang kedua, pertanyaan yang kedua Pak. Selama ini bagaimana Pak Hermawan itu menjalankan proses pengambilan keputusan di sekolah Pak Hermawan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan Pak. Kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Pak Hermawan menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Tentunya pertama komunikasi dengan baik Bapak ya. Ya. Kita mengambil keputusan itu berdasarkan musyawarah bersama tentunya. Iya Pak. Sampai juga kita juga punya visi misi sekolah yang terutama itu yang paling mana menunjang untuk kesuksesan visi misi sekolah tersebut. Jadi utamanya adalah komunikasi dengan para guru dan kita memberikan edukasi atau pemahaman kita supaya mempunyai perspektif yang sama, ya. Sehingga nanti dalam menjalankan tugas itu tidak ada rasa gerundel. Nah, itu yang utama Pak. Iya Pak Her ya. Baik Pak Her, yang ketiga, pertanyaan ketiga Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Hermawan lakukan ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika atau
bujukan moral Pak Her? Karena kita ini terdiri dari beberapa warga sekolah, itu terdiri dari ada wali murid, Iya Pak. guru, terus komite juga. Komite, ya, betul, Pak. Jadi alangkah baiknya semua stakeholder itu kita libatkan Pak Wahyu. Jadi jangan sampai nanti itu kebijakan dan keputusan yang kita ambil itu bertentangan atau menghambat kemajuan siswa. Utamanya semuanya titik beratnya adalah muaranya ke siswa. ke siswa, betul. Ya. Yang keempat Pak Her, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ketika Pak Hermawan mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya itu tadi Pak Wahyu, kita menyamakan perspektif ya, sudut pandang yang sama, Iya, Pak. maka itu perlu kita musyawarah Pak Wahyu. Jadi apa perlu saya kasih contoh? Bisa Pak? Oke. Iya, supaya Ya, lebih spesifik lagi. Oke, ya Pak Wahyu, 90% guru kami adalah orang luar kabupaten. Oh gitu ya Pak ya. Luar kabupaten Lamongan, yang nanti Walang Bojonegoro, otomatis jaraknya jauh. Jauh ya Pak. Sedangkan kewajiban guru itu harus datang pagi Pak. Betul Pak. Iya. Maka dari itu, ketika kita di masa pandemi itu, Oh ya iya. sudah terbiasa dengan berangkat siang. Untuk mengembalikan lagi itu budaya masuk pagi itu berat sekali. Iya betul Pak, Nah, betul. Memang iya ya. Jadi untuk menutupi semuanya itu biar terkesan bahwasannya jam 7 kita sudah masuk, ya. Akhirnya kita adakan yaitu sholat duha di awal. Sholat duha. Tapi kita punya goalnya nanti tetap nanti semua guru-guru tetap datang pagi. Jadi kita sebagai kepala sekolah memberi contoh dulu Pak Haji. Jadi awal itu dulu jam 7 tank itu masuk langsung sholat duha sambil menunggu guru-guru yang rumahnya jauh. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Iya ya Pak. Nah sekarang kita sholat duhanya sudah jam 7 kurang 10 sudah masuk sholat duha. Sehingga jam 7 sekarang sudah mulai pembelajaran. Guru-guru sudah siap di kelasnya masing-masing. Alhamdulillah. Ini menjadi tantangan yang luar biasa Pak Hermawan Panjenengan ya. Mungkin kami semuanya tahu Panjenengan ini adalah profil yang sangat kami jadikan panutan Pak, khususnya di Kecamatan Babat. Jadi mungkin banyak ilmu yang akan saya gali dari Panjenengan. Dan untuk pertanyaan yang kelima Pak Her, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Ketika jenengan mengambil keputusan itu pasti ada tantangannya. Lah mungkin bisa jenengan jabarkan secara spesifik tantangannya itu dari mana saja Pak Hermawan? Ya namanya juga orang diajak disiplin itu kan berat Pak. Betul. Tapi dan tetap itu harus kita laksanakan. Jadi itu terutama itu tadi kita sebagai kepala sekolah harus bisa memberi teladan dulu. Ya, teladan. Yang kedua adalah pemahaman Pak Wahyu. Tekanan sosial itu jelas ada Pak Wahyu. Terutama tekanan sosial dari warga sekolah itu ingin sekolah ini maju. Tapi mau gimana lagi? Sedangkan teman-teman rumahnya jauh. Jadi salah satu solusinya seperti saya sampaikan tadi itu untuk menutupi semua itu. Ya. Dan sekarang juga sama Pak Wahyu. Kita arah Babat 3 ini sebenarnya 5 hari kerja. Arahnya ke sana. Kenapa? Itu tadi. Kasihan kan teman-teman yang jauh-jauh. Nah, maka dari itu setiap hari Sabtu gitu kita bikin acara yaitu extra full. Iya. Jadi kita ambil dari guru yang profesional, dari wali murid yang mampu untuk mengampu itu. Jadi itu cara Bapak untuk mengantisipasi 5 hari kerja tadi Pak ya. Di hari Sabtunya dengan gunakan untuk kegiatan extra full dari pagi sampai jam pulang. Iya, jam pulang, betul. Oke. Terima kasih Pak Her. Ini pertanyaan yang keenam. Apakah Pak Hermawan itu menjadwalkan atau memiliki jadwal tersendiri ketika Pak Hermawan ada kasus yang harus diselesaikan? Ya. Apakah Pak Hermawan sudah menjadwalkan sendiri atau Pak Hermawan itu melihat tingkat itulah skala prioritas dari masalah tersebut? Monggo Pak Hermawan. Ya, tetap Pak karena kondisi itu kadang-kadang juga ada yang mendadak, kadang-kadang perlu pengkajian lebih lanjut. Iya Pak. Tapi yang utamakan yaitu tadi skala prioritas mana dulu. Tadi sama seperti
tadi sholat duha ya, tidak mungkin kita akan memutuskan itu, tidak bisa. Iya. Itu harus tahap demi tahap memutuskan itu semua. Tapi alhamdulillah guru-guru juga seharusnya tentang itu. Memang ada sesuatu yang sifatnya spontan harus diselesaikan pada hari itu, ya kita harus selesaikan itu. Iya, iya. Nah, tapi intinya kembali lagi semuanya adalah untuk siswa. Baik, Pak Her. Tinggal 2 pertanyaan, Pak Her. Ini Ya. pertanyaan yang ke-7. Ya, Selama ini adakah faktor-faktor yang selalu membantu Pak Hermawan ketika Pak Hermawan akan mengambil sebuah keputusan yang berdampak positif bagi siswa? Kira-kira dari faktor apa atau dari siapa gitu, Pak Her? terutama paling utama yaitu dari guru, Pak Wali, dari rekan-rekan guru juga. Ya. Terus kita juga minta pertimbangan komite, Iya, ya, iya. wali murid juga iya. Jadi seluruh warga sekolah itu terlibat dalam memutuskan kebijakan yang diambil di SDN Babat itu. Jadi kita tidak bisa melangkah itu sendiri-sendiri, enggak. Kita harus melangkah bersama, maju bersama untuk mengantar siswa kita menjadi lebih baik. Baik, Pak Her. Yang paling terakhir, Pak Her, dari semua hal yang sudah jenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Pak Her petik ketika mengambil keputusan pada kasus dilema etika atau bujukan moral tadi, Pak Her? Ini Pak Wahyu, memang semuanya itu ada konsekuensinya ya. Ya, Tapi plus minus, intinya, Pak Her. ya. Tapi intinya kita itu jangan sampai ketika kita mengambil kebijakan itu tidak ada goal yang baik. Ya, jangan walaupun sedikit, ngapun kalau bisa jangan sampai melanggar hukum, utamanya itu. Itu namanya. Contoh tadi tuh guru-guru datanya terlambat. Iya, Pak. Kalau kita itu sesuai dengan penerapan hukum, Pak Wahyu, Iya, maka kita dianggap otoriter. betul. Nah, sedangkan kita itu kan mendidik siswa. Iya, Jadi kita juga sama mendidik guru-guru itu seperti mendidik siswa. gitu, Pak Her. Ya. Sama. Jadi secara tidak langsung itu guru akan dengan sendirinya sadar betul dengan langkah-langkah yang mereka anggap salah dan benar itu betul sadar. Nah, menumbuhkan kesadaran itu Pak Wahyu, Iya. yang susah banget dan itu mahal harganya. Iya. Tetap utamanya ing ngarso sang tulodo ing madya mangkarso Mangkarso. tuturi handayani harus kita pegang teguh sebagai seorang pimpinan. Baik, Pak Her. Secara garis besar kesimpulan yang bisa kita ambil, semua kebijakan-kebijakan yang jenengan ambil atau keputusan yang jenengan ambil itu muaranya adalah untuk kepentingan siswa. Betul sekali Pak. Terima kasih Pak Her atas waktu yang sudah jenengan luangkan untuk membantu saya dalam melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 ini. Semoga Pak Hermawan diberikan kesehatan, Amin, amin. Terima kasih. diberikan Pak. rezeki yang berkah, Amin, amin. dan lembaga SD Negeri 3 Babat ini semakin besar Amin. sebagai rujukan di Kecamatan Babat juga Amin, untuk amin. menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Her. Terima kasih. Ya. Dan ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Sukses, guru penggerak. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Mardianto, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lamongan kelas 239. Hari ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sebelah saya ada kepala sekolah dari salah satu di Kecamatan Babat, yaitu Bapak Yudi Setiawan dari SD Negeri Suko. Beliau akan saya wawancarai terkait kegiatan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat pagi Pak Yudi. Pagi ya Ayu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Gimana? Mohon maaf Pak Yudi ya, hari ini saya akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual untuk tugas calon guru penggerak pada modul 3.1, yaitu tentang materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Apakah Pak Yudi hari ini ada waktu untuk saya? Alhamdulillah untuk hari ini saya free, jadi saya akan luangkan waktu untuk jenengan. Baik, terima Insya Allah. kasih Pak Yudi. Mungkin tidak banyak pertanyaan Pak Yudi, mungkin hanya beberapa saja. Yang pertama, terkait praktik pengambilan keputusan selama ini,
Bapak menjadi sebagai seorang kepala sekolah di SD Negeri Sugo, apakah ada masalah yang Bapak hadapi sebagai seorang kepala sekolah di mana masalah tersebut menimbulkan dilema bagi Bapak? Kalau boleh berkenan, Bapak bisa menyampaikan masalah apa itu dan bagaimana Bapak mengatasinya. Terima kasih Pak Wahyu atas diberikan kesempatan untuk diwawancarai. Ini suatu kehormatan buat saya. Permasalahan itu pasti ada Pak Wahyu. Yeah. Tapi satu kuncinya, Yeah. bagaimana cara kita menyikapi dan bagaimana cara kita mengambil keputusan agar keputusan itu tidak salah sasaran. Yeah. Masalah itu banyak sekali, diantaranya kedisiplinan guru, kedisiplinan siswa juga ini sangat-sangat apa ya? Dibilang ini sudah makan kita sehari-hari. Tapi kita harus kembali lagi, kita harus proporsional. Jadi kita harus punya treatment cara-cara bagaimana ini agar berkurang dan bisa menanggulangi ke depan. Siap. Baik Pak Yudi, terima kasih. Selama ini bagaimana cara Pak Yudi untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Begini Pak Wahyu. Jadi dilema etika ini sering kita sering kali kita temui. Bahkan tidak hanya siswa maupun guru, tapi semua itu punya sudut pandang yang berbeda. Artinya kita harus bijaksana untuk mengambil keputusan, untuk mengambil tindakan dari segi mana kita memandang dan apa yang perlu kita lakukan demi sebuah keputusan agar ini tidak berulang. Minimal kita bisa meminimalisir hal seperti itu. Iya. Baik Pak Yudi, sebagai seorang pimpinan, ketika Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana cara Pak Yudi menyikapi hal tersebut? Untuk apa ya? Kalau itu kita harus tahu dah, proporsional lah, harus tahu dari mana permasalahannya apa. Ya. Biasanya saya itu mengajak beberapa guru untuk berdiskusi, mendiskusikan permasalahannya apa. Jadi kita harus tahu dulu intinya apa masalahnya. Setelah kita tahu baru kita bisa memutuskan. Nah itu bagaimana cara kita tahu, kita berdiskusi dengan teman-teman. Karena tidak menutup kemungkinan saya itu lebih kecil kesempatannya untuk berkomunikasi dengan para guru. Jadi pada itu saya langkah pertama adalah mengajak teman-teman untuk berdiskusi. Kemudian kita mempertimbangkan dari masalah tersebut karena kita sudah tahu pokok permasalahannya apa, terdampaknya seperti apa, baru kita bisa memutuskan dan memberikan kesepakatan bersama yang adil untuk semuanya Pak Wahyu. Terima kasih Pak. Yang berikutnya Pak Yudi, setelah Pak Yudi tadi bisa mengidentifikasi bagaimana langkah-langkah selanjutnya yang akan Pak Yudi lakukan sesuai prosedur yang selama ini sudah Bapak jalankan di sekolah Bapak. Oke, terima kasih. Ini kan variabel dari tadi ya. Jadi permasalahan itu ada beberapa sisi ya, ada banyak sisi sekali. Jadi ketika itu kita harus punya variabel apa dan bagaimana cara mengukur permasalahan itu seperti apa supaya kita dapat mengetahui solusinya apa yang terbaik. Maka dari itu langkah pertama tadi kita diskusi, mengumpulkan informasi. Jadi ketika diskusi kita menggali informasi. Iya Pak. Apa yang terjadi sebenarnya. Nah, ketika itu kita bisa menyimpulkan, terus kita bisa menyelesaikan. Selanjutnya kita mengidentifikasi nilai-nilainya. Nilai mana yang bertentangan dengan kebajikan itu. Ya, jadi kadang itu kita kurang memahami. Ketika itu dari segi moral itu bagus, tapi kadang juga dari segi hukum kadang itu salah itu ada. Jadi itu juga harus kita pahami. Jadi kita harus bisa bijaksana. Selanjutnya kita harus mempertimbangkan dampak keputusan kita apa. Ketika kita memberikan keputusan, memberikan arahan, tetapi ketika penyampaiannya tidak tepat pun juga akan berefek. Misal efek psikologis. Kalau kita ada guru atau anak yang kita tegur di depan orang lain, teman masih ada efek psikologisnya. Jadi itu harus kita pertimbangkan juga. Selanjutnya untuk mendiskusikan untuk Bapak Ibu guru, kita diskusikan seperti apa, tindakannya seperti apa. Terus mengambil keputusan dari analisis tadi. Jadi setelah itu langkah
ke selanjutnya adalah mengambil keputusan. Dari sekian rentetan, sekian frase-frase sudah kita lalui, Iya. baru kita mengambil keputusan. Ya. Kemudian setelah kita ambil keputusan, kita kesepakati bersama, baru kita eksekusi atau melaksanakan keputusan itu. Oke. Langkah berikutnya Pak, mohon maaf ya, hal-hal apa saja yang sudah Pak Yudi anggap efektif, yang sudah jenengan anggap ini efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolahan Bapak. Iya, Wahyu. Jadi permasalahan ini kan tidak kembali lagi ke titik masalahnya ya. Iya Pak. Jadi kan tidak hanya pada guru ataupun siswa ya. Ya. Karena ini memang meskipun guru kadang juga punya karena mungkin kondisi emosional berbeda, ya kita lapangan juga beda. Iya. Apalagi siswa Betul. yang Pak, dewasa aja sudah kadang nggak bisa kontrol, akhirnya wes bahno ya, isinya seperti itu. Itu aja, apalagi siswa. Jadi langkah yang paling efektif adalah melibatkan berbagai elemen dalam prosesnya tadi. Jadi dalam pengambilan keputusan kita kembali lagi ke poin tadi. Dengan rentetan itu kita bekerja sama, kita proaktif dengan stakeholder, dengan rekan, dengan teman yang bersangkutan. Jadi kita bisa menganalisa. Iya. Kenapa kok hal ini terjadi? Jadi kan lebih intinya begini. Keputusan itu jangan sampai merugikan yang bersangkutan. Kalau kita salah kan merugikan. Betul Pak. Betul. Apalagi berefek berimbas pada teman yang lain maupun lembaga. Iya. Nah, yang paling fatal ini kita harus menghindari dari yang lembaga ini tadi. Harus kita jadi kita harus mengikuti prosedur yang sudah ya, serta memastikan keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip aturan sekolah dan etika yang memanusiakan manusia. Jadi kadang kita mengambil keputusan tapi kelihatannya kejam ke kemanusiaan, ini kan juga kita kasihan karena masa depan anak itu panjang, masa depan guru juga karirnya juga panjang. Ini yang harus kita jaga. Wah, terima kasih Pak Yudi. Bijak sekali Pak jenengan. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini ketika jenengan sudah mengambil keputusan pasti ada tantangan. Ya. Nah, hal-hal apa saja tantangan yang terjadi ketika Bapak mengambil keputusan pada kasus dilema etika atau bujukan moral tersebut? Ya. Gini Pak Wahyu. Ini saya fokus ke guru ya. Iya. Guru itu kan adalah kalau kita lihat sekarang kan trennya kan zaman modern kan seperti ini. Iya. Jadi banyak sekali sorotan-sorotan masyarakat. Artinya tekanan-tekanan itu banyaknya dari luar. Betul Pak. Ya. Kadang masyarakat nggak paham, ya. Bahwa guru itu di sekolah itu sudah bekerja keras, sudah bagaimana mendidik anaknya, tetapi di lapangan mereka hanya sekilas saja melihat. Kadang guru itu mengambil kebijakan menghukum untuk karena siswa misalnya ada hal yang kurang pas, akhirnya diberikan jam tambahan itu itu kan wujud dari perhatian guru dalam belajar saya itu kadang kurang terima. Akhirnya tekanan itu masuk ke saya dan saya tidak harus menelan mentah-mentah. Ini harus dipikir dengan bijaksana juga. Jadi konflik kepentingan ya ini dari pihak-pihak yang terlibat ini, tekanan dari luar ini harus kita tampung dulu, jangan kita forkan lagi. Jadi dari luar dan ketidaksiapan untuk memiliki keputusan kadang itu juga ada dalam diri seorang kepala sekolah. Kalau mau saya putuskan ini benar apa enggak? Iya. Itu maka kembali lagi ke poin tadi, kita harus tahu kalau masyarakat itu kita harus tahu bagaimana dari segi mana masyarakat itu memandang kita. Karena yang dilihat itu kadang manusia itu banyak sisi, kadang orang lihat itu tidak sama dengan apa yang kita kerjakan. Baik Pak, yang berikutnya terkait pengambilan keputusan ini Pak, dan kira-kira apakah Pak Yudi ini tatkala sesuatu saat akan mengambil keputusan ini memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini, terus apakah Pak Yudi langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, serta bagaimana prosedurnya Pak Yudi jalankan di lembaga Bapak? Gini Pak Wahyu, jadi seorang pimpinan itu harus punya planning. Iya Pak. Kita harus mengevaluasi kinerja teman-teman guru, kita observasi kelas, itu juga termasuk bagian dari
perencanaan kita dalam membimbing, membina guru-guru. Tetapi Nggih. jika sudah terjadi suatu kasus atau suatu permasalahan di lima etika ini, kita harus segera secepat mungkin untuk menyelesaikan. Artinya ini kondisional lah. Ya. Selain kita ada terjadwal, Nggih. bertahap secara itu kan kita juga harus punya kebijakan yang kondisional. Artinya ketika ini urgent, maka kita harus segera mengambil tindakan. Dan tindakan ini harus harus proporsional. Nggak bisa kita nanti kita nggak bisa. Karena apa? Efek apapun yang terjadi itu akan ada penilaian dari masyarakat. Betul. Baik kita dinilai, apalagi buruk pasti banyak terjadi. Iya iya betul Pak, betul. Ini yang harus kita hindari Pak Wahyu. Jadi Iya. semoga ini apa ya? Menurut saya makanya penilaian tadi observasi aja itu nggak cukup. Meskipun kita sudah ada jadwal bulan sekian sudah ada. Tetapi ini ketika ada kasus ini harus segera mungkin kita selesaikan. Baik, berarti intinya melihat situasi bagaimana kasus tersebut perlu ditangani, apakah secepatnya atau menunggu berikutnya. Baik Pak Yudi, berikutnya apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus yang terjadi tersebut, Pak? Terima kasih Wahyu. Jadi gini Wahyu, dari alur cerita kasus ini ya, artinya ini kan sebuah alur. Iya. Gambar bagaimana kita setiap hari sudah kita jalankan. Ini dari pengalaman kita. Jadi ada hal yang memang sangat kita butuhkan dalam kita mengambil keputusan, hal-hal yang untuk mengenai hal tersebut ya. Iya. Jadi ini yang paling penting adalah kembali lagi stakeholder kita, perangkat kita. Kita punya perangkat namanya guru, perangkat tenaga pendidikan, dan juga kita sudah punya masyarakat di sekeliling kita. Artinya pihak-pihak tersebut itu sangat membantu kita. Misal kalau guru, paling tidak kita yang membantu itu adalah para guru kita. Jadi Bapak Ibu guru itu sangat membantu dalam saya mengambil keputusan, sehingga kita itu dapat mengambil keputusan dengan bijaksana. Kalau di permasalahan ini dengan siswa, berarti kita juga harus bekerja sama dengan wali murid. Artinya stakeholder ini sangat membantu kita. Baik Pak, yang terakhir Pak dari saya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika? Terima kasih Pak Wahyu. Jadi kesimpulan gini Pak Wahyu, apapun itu harus terbuka, saling terbuka. Artinya rasa kekeluargaan ini kan harus kita tanamkan di lembaga kita. Kekeluargaan, keterbukaan. Artinya semua jika kita sikapi dengan keterbukaan, tidak ada yang ditutupi, artinya semua enak. Meskipun di awal itu pahit rasanya, tapi ini sangat membantu kita dan ini akan memberikan rasa kepercayaan kita kepada guru-guru, dan kita juga sebagai pimpinan juga merasa bangga. Jadi ketika keterbukaan ini harus kita kita biasakan lah. Selain keterbukaan juga komunikasi Pak Wahyu. Jadi paling tidak kadang ada tipe orang itu beda-beda. Guru itu beda juga. Ada yang pemalu, ada yang dia baru itu sudah diflorkan. Ini harus kita memahami. Jadi kita harus membangun komunikasi. Itu sangat penting. Ketika keterbukaan sudah ada, kita tindak lanjut dengan komunikasi. Jadi kita sering komunikasi, kita sering interaksi, ngobrol, itu paling kayak tadi ini kita ngopi ini kan juga termasuk ya. Iya Pak. Makanya biar kita dekat itu harus ngopi dulu nanti. Ini kan juga wujud dari kedekatan. Kalau nggak emosional, saya kasih kopi. Iya. Baik Pak Yudi, terima kasih dan mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya Pak Yudi. Semoga wawancara kita pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi lembaga Bapak dan bagi lembaga yang ada di kecamatan Bapak ini. Semoga Pak Yudi selalu diberikan kesehatan sehingga bisa mengabdikan dirinya untuk dunia pendidikan ini lebih baik lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Mardianto, calon guru penggerak
Angkatan 11 kelas 239 Kabupaten Lamongan. Pada hari ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bersama saya salah satu rekan kepala sekolah saya yang ada di Kecamatan Babat. Beliaunya adalah Pak Misbahul Munir yang saat ini menjadi kepala sekolah di SD Negeri Karangkembang Kecamatan Babat. Beliau akan saya jadikan narasumber sebagai bahan wawancara saya untuk tugas modul 3.1 ini. Selamat siang Pak Misbah. Selamat siang Pak Wahyu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat, luar Alhamdulillah. biasa. Terima kasih Pak Misbah. Sama-sama. Mohon maaf hari ini saya mengganggu waktu jenengan untuk kegiatan tugas saya pada modul 3.1. Apakah jenengan berkenan Pak? Insya Allah berkenan karena kita ada waktu untuk wawancara Pak ya. Nggak Jadi apa-apa. wawancara pada siang hari ini hanya berkisar pada pengambilan keputusan yang selama ini sudah jenengan laksanakan di lembaga Ya. jenengan sendiri ya Pak Misbah ya. Iya, iya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, nanti Pak Misbah mungkin bisa menjawab sesuai dengan kondisi yang ada di lembaga jenengan. Terima kasih Pak Misbah. Bisa kita mulai ya Pak ya? Monggo, monggo. Yang pertama Pak Misbah, mohon maaf, sebagai seorang kepala sekolah, bagaimana cara Pak Misbah untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya biasanya untuk mengidentifikasinya itu kan didasarkan kepada apa namanya itu tingkatan-tingkatan apa ya istilahnya antara apakah ini pantas atau tidak dilaksanakan atau tidak. Jadi tingkat kepantasannya dan juga tidak boleh menghilangkan yang disebut dengan apa namanya keadilan dan kebijaksanaan itu. Baik Pak Misbah. Yang kedua, selama ini Pak Misbah kan sudah menjalankan proses pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya. Ya. Terutama untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral. Nah, selama ini bagaimana Bapak itu membedakan dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak Misbah? Baik, yang pertama terkait dengan nilai-nilai rujukan moral, karena memang di posisi seperti itu kita ada dua sisi yang sama-sama betul dan sama-sama benarnya Pak. Iya, Pak. Sehingga sulit sekali untuk Membedakan ya. Sehingga biasanya saya itu akan mengambil posisi ketika ini ya tadi kembali lagi pada adil boleh, tapi jangan melupakan azas kepantasan. Jadi yang disebut dengan kebijaksanaan itu tadi ya. Jadi boleh aturan itu kita tegakkan sesuai dengan aturan yang ada, tapi dalam keputusannya kita tidak boleh melupakan yang namanya unsur kebijaksanaan tadi itu. Baik Pak, ini pertanyaan yang ketiga Pak. Ya. Langkah-langkah yang Pak Misbah akan lakukan sesuai dengan prosedur nanti itu biasanya seperti apa Pak? Biasanya saya akan mengidentifikasi dulu Pak persoalan itu seperti apa ya, persoalan seperti apa, kemudian apa yang menjadi latar belakang sehingga dia melakukan persoalan atau melanggar terhadap apa namanya dilema apa tadi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh yang bersangkutan itu. Itu biasanya yang akan saya jadikan dasar utamanya Pak, karena setiap persoalan itu mesti ada latar yang membelakangi, nggak mungkin akan terjadi spontanitas ya. Jika nanti dalam mengambil sebuah kebijakan keputusan itu kita tidak berada pada jalur yang salah, artinya apa yang menjadi latar belakang itu kita tetap jadikan sebuah pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan Pak. Begitu Pak ya. Baik. Yang berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Misbah anggap sudah efektif pada saat Pak Misbah mengambil keputusan dari kasus dilema etika tersebut Pak? Biasanya saya itu akan melakukan langkah-langkah Pak. Yang pertama jelas akan saya ajak bicara Pak ya. Bicara dari hati ke hati. Apa yang sebenarnya terjadi, kemudian bila berhadapan persoalan dengan orang lain maka dia juga akan saya klarifikasi, cross check Pak ya. Kita bicara dari hati, kita tanya kejujurannya dan seterusnya, dan kemudian setelah itu kita akan memposisikan sebagai jalan tengah ya, jalan tengah
Yang penting keputusan yang akan saya ambil itu tidak menguntungkan salah satu pihak dan juga tidak menjustis salah satu pihak. Berarti dua-duanya sama-sama bukan diuntungkan sih, sama-sama merasa tidak merasa disalahkan. Betul. Ya, walaupun menurut aturan memang salah, gitu ya. Tapi Pak. tidak setelah terus terang mereka di hadapan orang lain itu kita katakan salah. Gitu, Pak. Betul Pak. Asas tadi yang Jinan sampaikan bahwa asas yang kita pertahankan adalah asas untuk kepentingan bersama ya. Tuh, Ya, agar Pak. mereka tetap sama-sama rukun. Iya, itu yang paling utama Pak Misbah ya. Iya. Asas kebijaksanaan tadi itu. Yang kelima Pak, ini pertanyaan saya yang kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Ketika Jinan mengambil keputusan kan pasti ada tantangan-tantangan. Jadi mungkin Jinan bisa menceritakan kepada saya tantangannya itu dari mana saja. Monggo Pak Misbah. Baik, jelas sebuah keputusan ketika akan kita jatuhkan atau kita terapkan tantangan itu wajar saja Pak. Iya, Pak. Biasanya kan ya pertama kita harus mengesampingkan kepentingan kita pribadi Pak. Betul. Itu jelas Pak. Itu tantangan yang pertama. Iya. Soalnya kalau sudah unsur kepentingan pribadi itu masuk, maka keputusan kita itu akan tidak adil dan tidak bijak Pak. Iya. Itu yang pertama. Itu yang kedua, tantangannya itu adalah ketika keputusan itu kita putuskan, memang ketika pertama kali, kedua kali didengar oleh orang itu mungkin dianggap ada ketidakadilan. Iya, jelas itu. Iya, pasti. Karena belum paham, iya. paham tentang hal tersebut. Kemudian tantangan berikutnya adalah mungkin kita harus sering-sering memberikan pemahaman, Pak. Pemahaman dengan cara berkolaborasi dengan teman-teman sejawat kita yang ada di sekolah itu terkait dengan keputusan-keputusan yang dibawa oleh kepala sekolah sebenarnya itu tidak memihak kepada kepala sekolah, tapi memihak kepada mereka sendiri dengan cara mereka sendiri yang akan memutuskan keputusannya seperti apa. Sehingga mereka kedepannya akan kesepakatan dengan kita, karena dia seumpama melanggar maka dia akan berkesepakatan dengan kita, dan dia sendiri yang kalau melanggar maka dia sendiri yang akan merasa terhukum oleh kesepakatan yang telah dia buat sendiri. Secara garis besar, kebijakan yang Bapak putuskan itu akan berpihak kepada siswa dan guru yang ada di sekolah Bapak. Betul. Terima kasih Pak. Berpihak kepada siswa paling utama. Paling utama Pak ya. Paling utama. Baik Pak, ini pertanyaan yang keenam Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Apakah sebagai kepala sekolah Pak Misbah itu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan atau mengambil sebuah keputusan dari sebuah masalah? Apakah Jenengan punya jadwal sendiri atau bagaimana? Tergantung ya. Memang kalau terjadwal itu kan sama dengan supervisi ya. Oh iya Pak. Supervisi itu ada, cuma waktunya tertentu. Cuman untuk terkait dengan dilema etika seperti ini kita tidak membuat sebuah jadwal tidak, tapi tergantung kebutuhan. Ketika ada sesuatu terjadi, maka segera disitulah kita akan hadir untuk bisa mengambil sebuah keputusan, Pak ya. Karena persoalan yang muncul itu nggak bisa kita jadwalkan, karena itu bisa tiba-tiba, bisa juga landai-landai saja, gitu kan gitu. Berarti tergantung situasi dan kondisi yang ada. Iya, berarti skala prioritas yang jenengan pertimbangan loh ya. Iya. Kalau memang perlu diselesaikan dengan cepat, maka selesaikan. Betul, jangan sampai ditunda-tunda. Berarti jangan menunggu jadwal. Iya, Pak. Saat itu juga kita selesaikan, selesai besok sudah nggak ada masalah. Siap. Kalau menunggu jadwal, persoalan sekarang minggu depan mana akan terjadi dilema lebih masalah akan semakin besar, semakin menumpuk Pak ya. Kan api mumpung belum besar segera kita padamkan. Yang ketujuh Pak, ini tinggal 2 pertanyaan lagi. Yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah jenengan atau membantu jenengan ketika jenengan mengambil keputusan dari kasus tersebut Pak? Baik, biasanya ini guru-guru senior ya. Karena bagaimanapun juga guru senior itu kan tingkat pemahamannya kan kadang-kadang kedewasaannya itu juga sangat penting. Itu bisa jadi pertimbangan Pak. Karena mereka ibarat orang mikirnya rangkep gitu ya. Mikirnya sudah rangkep gitu loh. Kalau yang muda-muda biasanya yang penting tes tapi orang tua beda pertimbangannya. Nah, itulah yang kadang-kadang saya jadikan sebagai teman untuk ajak pertimbangan sebelum memutuskan satu keputusan. Berarti pertimbangan orang tua itu ternyata lebih bagus. Baik Pak Misbah. Yang terakhir Pak Misbah, dari awal hingga akhir tadi yang sudah jenengan sampaikan, pembelajaran apa yang Anda bisa petik atau Pak Misbah bisa petik dari pengalaman ketika Pak Misbah mengambil keputusan di lembaga Bapak? Yang pertama jelas Pak, pengalaman yang paling berkesan bagi saya adalah bahwasanya tidak ada istilah suatu persoalan tidak ada solusi.
Ya. betul. Berarti semua persoalan itu semua pasti ada solusinya. Yang penting kita ada itikat untuk menyelesaikannya. Yang kedua, jangan pernah menunda untuk menyelesaikan suatu persoalan. Karena semakin tertunda maka akan semakin besar, gitu ya. Terus yang selanjutnya, semakin kita bisa membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh teman-teman sejawat, itu ada perasaan yang sangat senang, perasaan yang sangat bahagia, karena disitulah kita merasa dibutuhkan dan kita merasa bisa membantu kepada mereka semua, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Misbah. Semoga apa yang kita laksanakan, kegiatan yang kita laksanakan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita bersama, khususnya untuk lembaga Bapak, dan khususnya untuk ke depan. Semoga lembaga SD Negeri Karangkembang lebih baik lagi. Terima kasih doanya. Dan Pak Misbah senantiasa diberikan kesehatan, amin. rezeki yang berkah. Amin ya Rabbal Atas alamin. waktunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya tutup, ada beberapa yang saya sampaikan, bahwa sebagai seorang pemimpin mungkin kita harus lebih bijak lagi dalam mengambil sebuah keputusan. Betul. Pak Misbah, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak Misbah. Semoga berkah ya. Manfaat. Oke, terima kasih. Walking through the night, underneath the starlight. Every step I take brings me closer to fate. One step closer to where I wanna be. One step closer to set my spirit free. Through the trials and fears, shedding all